Selamat berjumpa pada malam hari ini, malam akhir tahun. Kita beribadah di rumah masing-masing. Selamat, pada saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari saya ajak kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan pemilik tahun-tahun kehidupan kami. Di penghujung tahun 2020 ini, malam akhir tahun 2020, kami keluargamu boleh beribadah bersama-sama. Dalam kebersamaan ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan yang sudah memimpin, Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan berjemaat kami, sampai kami tiba di penghujung tahun 2020. Kami percaya inilah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Karena itu kami bersyukur dalam ibadah ini. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenunginya. Semoga firman-Mu ini akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami kini di akhir tahun ini, dan kami memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membuka Alkitab saat ini, pembacaan Alkitab yang ada dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Roma, Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat 28. Akan dibaca oleh kakak yang ada. Silakan kakak. Roma 8 ayat 18 sampai 28. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Jadi keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya percaya di akhir tahun 2020 Tuhan yang ada, Dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita perhatikan kaleidoskop dalam kehidupan kita, dari perjalanan kehidupan kita Januari sampai Desember di penghujung tahun ini, suka duka kita alami. Yang pasti bahwa dalam kehidupan ini kita percaya bahwa perjalanan hidup di sepanjang tahun 2020, Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah menyertai, meskipun di tengah pandemi COVID
19 yang ada. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong kehidupan kita hingga detik ini. Dan dalam kehidupan kita, kita memahami juga bahwa merupakan satu aksioma, atau dalam kata lain kebenaran yang tidak diragukan lagi. Itu aksioma, maksudnya bahwa setiap kita memiliki perjalanan kehidupan ada dua warna, yakni warna pertama, warnanya bisa cerah, ceria, kemudian dengan kecerahan, keceriaan dari warna yang ada, itu menggambarkan dalam kehidupan ini, hidup itu ada sukacita, ada kegembiraan, ada bahagia, ada semangat yang terus berapi-api, terus berkobar, ada sukses, ada damai sejahtera. Kemudian warna kedua dalam kaleidoskop kehidupan kita juga kita jumpai, tentu ada warna kelabu atau bahkan gelap. Hidup penuh dengan kabut, keluh kesah, juga ada sedih, ada penderitaan, ada rundung pergumulan, ada sakit penyakit, ada mengalami penolakan, dijauhi, kemudian diguncang oleh badai persoalan. Orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Dan mungkin ini sedang mengalami dalam kehidupan kita, ada yang mengalami luka-luka batin, tapi ingatlah bahwa luka batin itu disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus. Keluarga-keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini pertanyaan dapat saja muncul. Lalu bagaimana seharusnya kita memandangnya? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Mazmur, ya, Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat 12. Silakan adik yang membaca dengan suara yang nyaring. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab terlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita melihat di sini pemazmur, dia menganggap kebanggaan hidupnya adalah kesukaran dan penderitaan, tetapi justru dari situ dia beroleh hati yang bijaksana, merespon yang normal kehidupan yang sedang dialami dan tentu yang dijalani. Itu yang terjadi dalam kehidupan ini, dan tentu dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya. Kita mengasihi Tuhan karena segala sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan iman kita. Ketika dalam kehidupan ini kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab kita, tugas panggilan pelayanan kita di gereja, di mana kita sebagai pelayan-pelayan gereja, sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus BIPRA yang ada, panitia yang tentu mengelola dengan komisi-komisi yang ada untuk pembangunan yang ada di gereja. Oleh karena itu kita melihat di sini bahwa sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu turut bekerja, dia mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia, mengasihi Allah. Suka duka dalam kehidupan ini, kemudian dalam perjalanan kita menjalani tahun-tahun kehidupan, hari-hari kehidupan kita, ada musim hujan, ada musim kemarau, ada kelimpahan, ada kekurangan, ada kita bisa menikmati makan, minum, ada sehat, ada sakit, bahkan ada yang juga sudah dipanggil oleh Tuhan, ada yang sudah meninggal dunia dalam tahun perjalanan kita sampai
perjalanan kehidupan kita di penghujung tahun ini. Dan juga ketika ada yang dalam hidup ini kita nikmati, ada yang disebut dengan kekayaan, tapi ada juga yang tentu dalam kehidupan ini mengalami kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan ini terjadi tentu tidak secara kebetulan, tetapi selalu ada dalam kendali dan dalam kehendak Allah yang dinyatakan. Namun bagi orang fasik dalam mengalami penderitaan justru itu menjadi alasan dalam kehidupan ini dia berkeras hati atau mengeraskan hatinya. Kita membaca itu misalnya dalam Keluaran pasal 7 ayat 13 dan pasal ayat 22, kemudian pasal 8 ayat 15. Dan orang fasik itu menghujat Allah. Bandingkan itu dengan Wahyu pasal 16 ayat 9 dan ayat 21. Dalam keluhan dan rintihan yang dialami ada pertolongan, ada orang-orang percaya yang tentu boleh kita bisa ikuti dalam hidup ini sebagai orang yang beriman kepadanya. Dikatakan bahwa Kristus Yesus berdoa untuk orang percaya. Kalau kita lihat itu ayat 24, dan dia juga berdoa di bumi. Roh Kudus berdoa di dalam diri orang percaya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita tidak ucapkan saja dalam keluhan itu, Roh Kudus itu berdoa untuk kita supaya dalam kehidupan kita dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan pekerjaan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu ayat 26 sampai 27. Nah, keinginan dan kerinduan rohani orang percaya itu bersumber pada Roh Kudus, ya, yang tentu berdiam di dalam hati setiap orang-orang yang beriman kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di situ Rasul Paulus katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Justru kita melihat di sini bahwa sesungguhnya sampai detik ini, pada akhir tahun 2020 ini, kita masih berjuang melawan COVID-19. Bahkan ditemukan di Inggris dan di beberapa tempat ada varian virus baru lagi. Nah, oleh karena itu, dengan ditemukannya varian virus baru yang ada, jadi kita senantiasa harus lebih disiplin lagi untuk bisa berjuang melawan COVID. Ingat bahwa kita harus selalu tetap berhikmat, beriman, sehingga dalam iman yang kuat, iman yang kokoh, imun kita juga kuat, ya kita berupaya menangkal serangan dari virus dengan varian yang baru ketika kita berada di new normal baru ini. Ketika kita berada nanti di tahun 2021, tahun berkat, jadi tahun 2021 akan semakin baik kita, akan semakin sejahtera kita, akan semakin menikmati kebahagiaan. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, yang tentu berkenan kepada Allah. Dengan demikian dalam kehidupan ini, resiko dalam kehidupan kita menjadi orang yang percaya, pengikut Yesus Kristus, selayaknya kita hendaknya tetap melakukan kehendak Allah, yakni kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Nah, itu kata firman dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Bersyukur dalam segala hal. Jadi dalam kelimpahan berkat, dalam kekurangan, dalam menghadapi penyakit, menghadapi virus COVID-19, tapi hikmahnya kita bisa lihat di situ bahwa kita senantiasa akan tetap dalam proteksi Tuhan.
Karena itulah mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dahsyatnya yang Engkau nyatakan. Kau telah berikan kami iman dan imun. Bahkan kami selalu mohon Tuhan berikan kami hikmat dalam hidup ini, supaya kami saling mengasihi sebagai keluarga. Buatlah kiranya kami hidup selalu bahagia, hidup dalam kehidupan yang harmonis, baik dalam keluarga maupun juga dengan semua orang yang ada di sekeliling kami. Amin.